Oke, kembali lagi bersama gua Lakmen di sini di episode ke-29 masih berkaitan dengan PPG ya, yaitu tentang sertifikat pendidik. Satu, kalau mengikuti seleksi P3K guru melalui jalur afirmasi, afirmasi ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar kepada pelamar yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ini konteksnya apa sih manfaat sertifikat pendidik? Menurut Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023, pelamar P3K guru yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, kalau misalnya lu itu guru IPA dan jabatan yang dilamar itu sebagai guru IPA, dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan diberikan nilai tambahan sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Oke, mungkin ini akan lebih jelasnya nanti ya. Gue akan membahas tentang topik P3K, tapi itu nanti. Stay tune terus. Tapi eh intinya kalau lu misalnya lulusan lu IPA dan lu punya serdik IPA, sertifikat pendidik IPA, dan jabatan atau lamaran yang lu pilih guru IPA, nanti di bagian kompetensi teknis lu langsung mendapatkan nilai tertinggi yaitu 100%, dalam hal ini 450 poin. Oke. Ini manfaatnya untuk karena lu punya sertifikat pendidik. Yang kedua, mendapatkan tunjangan sertifikat pendidik. Namun, nah tunjangan itu apa? Jadi iya tunjangan. Jadi lu mendapatkan upah tambahan lah, upah tambahan karena lu punya sertifikat pendidik. Nah, namun untuk mendapatkan tunjangan serdik, untuk mendapatkan upah tersebut, lu harus punya NRG, nomor registrasi guru. Untuk mendapatkan NRG, lu harus punya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidik. Untuk mendapatkan NUPTK, lu harus terdaftar Dapodik terlebih dahulu. Jadi, semuanya ini harus dibuka lewat gerbang yang pertama, yaitu lu punya Dapodik. Karena terdaftar Dapodik adalah hak bagi guru honor. Oke, ini konteksnya lu sebagai guru honor dan lu ikutan PPG Prajabatan. Karena lu nggak punya Dapodik ya, lu ikutan PPG Prajabatan. Lu udah kuliah 1 tahun dan lu punya serdik, lu itu punya hak untuk mendapatkan tunjangan sertifikat pendidik. Tapi untuk itu lu harus punya NRG dulu. Tapi untuk NRG lu harus punya NUPTK. Tapi untuk dapat NUPTK lu harus terdaftar di Dapodik dulu. Oke, jadi semuanya itu berkaitan, sangat saling berkaitan semuanya itu. Dan Dapodik itu gerbang pertama untuk membuka karir lu sebagai guru gitu. Jadi Dapodik itu memang hak yang harus lu miliki sebagai seorang guru. Maka dari itu, pertanyakan operator sekolah, pertanyakan juga bagian kepegawaian sekolah, bagaimana kinerja mereka gitu dalam mendapatkan hak lu untuk terdaftar di Dapodik. Begitu. Nah, emang berapa sih tunjangannya? Upahnya berapa sih? Nah, perlu digarisbawahi ya, tunjangan sertifikat pendidik akan cair setiap 3 bulan sekali. Dengan istilah TW1, TW2, TW3, TW4. TW itu apa? Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, dan Triwulan 4. Triwulan 1 itu dari bulan Januari sampai bulan Maret. Cairnya di bulan Maret. TW2 bulan April sampai bulan Juni. Cairnya di bulan Juni. TW3 bulan Juli sampai bulan September. Cairnya di bulan September. TW4 bulan Oktober sampai bulan Desember. Cairnya di Desember. Oke? 3 bulan sekali tapi sayangnya. Nah, untuk guru honor itu upahnya itu 1,5 juta
per bulan. Jadi setiap cair lu akan mendapatkan 4,5 juta karena cairnya 3 bulan sekali ya. Jadi nanti di bulan Maret lu akan cair nih. Akan cair. Misalnya nih di podcast ketika ini syuting gua tag itu di bulan Maret ya. Jadi lu harusnya cair nih kalau lu bagi guru honor dan udah punya Serdik, cairnya 4,5 juta per 3 bulan sekali. Bagi lu guru PNS atau P3K sebesar UMR tempat bekerja dikali 3 sama dengan tunjangan Serdik 3 bulan sekali juga. Oke, misalnya UMR-nya rata-rata 3 juta misal. UMR-nya 3 juta, satu bulannya 3 juta. Berarti setiap 3 bulan sekali lu akan mendapatkan tunjangan sertifikat pendidik sebesar 9 juta. Oke. Ini gua garis bawahi ya. Setiap wilayah memiliki proses pencairan Serdik yang berbeda-beda, tidak merata dan berbarengan. Jadi memang ini juga kembali lagi sih, kenyataannya idealnya kita nggak harus mengurus kayak gini gitu. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, lu nggak harus ngurusin kayak gini gitu. Ini tuh udah hak lu. Hak lu yang lu tuh punya sertifikat pendidik dan hak lu untuk dapat tunjangan sertifikat pendidik. Tapi kenyataannya, realitasnya, kalau lu diem-diem aja ya mungkin bisa aja Serdik lu tuh nggak cair-cair gitu karena lu diem-diem aja gitu. Misalnya lu nggak ke dinas pendidikan gitu, nggak nanya-nanya, nggak jemput bola gitu misalnya. Lu bisa aja lu nggak dapet sertifikat pendidik lu nggak cair gitu. Lagi-lagi, idealnya sebagai seorang guru ya udah kita fokus di sekolah aja gitu. Ini hak kita karena kita udah punya serdik, ini hak kita. Jadi otomatis seharusnya udah kita dapatkan gitu haknya. Tapi realitasnya kita udah sibuk di sekolah, kita juga harus sibuk ngurus hak kita juga gitu. Hak yang seharusnya bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu. Kita udah sibuk di sekolah, kita juga harus memenuhi atau harus mengejar hak kita yang lainnya, mendapatkan tunjangan sertifikat pendidik, bela-belain ke dinas pendidikan. Mending sekolah yang lu mengabdi deket dengan dinas. Ya kalau jauh gimana? Kan lagi-lagi berbicara ideal tapi kenyataannya nggak seperti ini gitu. Seorang guru yang harusnya fokus di sekolah di mana mendapatkan tunjangan sertifikat pendidik itu haknya, ya udah harusnya mah diem aja atau nanti juga otomatis akan datang. Tapi kalau misalnya guru itu diem-diem aja nggak cair serdiknya, ya mau nggak mau guru itu harus ngejar hak dia kan. Lagi-lagi ideal dan realitasnya tidak sama gitu. Ini juga tantangan juga. Jadi ketika lu sertifikat pendidik, ketika lu udah lulus PPG dan lu dapat sertifikat pendidik, perjalanan lu tuh masih panjang boy. Penantian lu tuh masih lama boy. Sis masih panjang penantian lu. Masih panjang juga perjalanan lu untuk mendapatkan tunjangan sertifikat pendidik. Oke, gua cukupkan saja tentang sertifikat pendidik. Dan selanjutnya apa sih? Oke, selanjutnya kita sudah memasuki topik P3K. Oke, gua Lakmen pamit undur diri dan dadah.